Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Warahmatullahi anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat Selamat pagi, pagi Bu. anak-anak. Selamat Bagaimana pagi. kabarnya? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. Bu. Iya, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, ya, diberikan keberkahan, kelancaran oleh Allah supaya kita terus bisa menuntut ilmu. Ya. Udah senyum hari ini? Halo. Udah, Bu. Alhamdulillah, yang belum senyum-senyum dulu ya, karena senyum itu merupakan ibadah yang paling ringan, paling gampang, dan paling murah ya. Semoga dengan kita tersenyum, kita bisa menambah energi untuk menuntut ilmu hari ini. Ya, sebelum kita memulai, Ibu absen dulu di sini. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, semua sudah semangat ya untuk mengikuti pelajaran PAI, hadir semua. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai materi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya untuk ketua kelasnya. Mangga untuk memimpin doanya Pak Muhammad Fatur Rahman. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban Bil Islam wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal Alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai, kita untuk melakukan pembiasaan kita membaca surat-surat pendek. Kemarin kita sudah membaca surat An-Nasr. Nah, sekarang kita melanjutkan. Kita sekarang membaca surat Al-Kafirun. Ya, semuanya siap untuk membaca surat Al-Kafirun? Iya, Bu. Siap, Semuanya. Nah, kayaknya kurang ini deh. Tepuk semangat. Biar semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat ya kita semua untuk membaca surat Al-Kafirun. Yuk bersama-sama kita baca surat Al-Kafirunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sadaqallahul adzim. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, untuk menambah rasa cinta kita terhadap negeri kita, bangsa kita, yaitu Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan dipimpin oleh oleh Dek Fatona ya. Silakan untuk memimpin lagunya. Ya. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk anak-anak semuanya. Iya, terima kasih. Nah, di sini siapa yang mau bersedia membacakan tujuan pembelajarannya? Saya, Bu. Ya, silakan DAF. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami pentingnya menjaga lingkungan dan dapat melakukan tindakan konkret untuk melestarikannya. Yang kedua, mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa, misalnya melalui kegiatan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya. Iya, nah hari ini tujuan pembelajarannya seperti yang tadi sudah dibacakan. Hari ini kita akan mempelajari tentang peduli lingkungan, ya. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya nih, mengapa sih kita harus peduli dengan lingkungan sekitar kita? Dan yang kedua, apa yang terjadi jika kita tidak menjaga kebersihan dan kelestarian alam? Nah, jadi hari ini
kita akan mempelajari tentang peduli lingkungan, mengenai tadi pertanyaan yang tadi supaya kita lebih memahaminya. Kita coba menyanyi dulu di sini ya. Dan marilah kita bersama-sama supaya kita bisa memahami sebelum lanjut ke materinya dan supaya kita lebih rileks lagi, tidak tegang ya semuanya anak-anak. Sekarang kita bersama-sama menyanyikan lagunya ya. Di sini bersih, di Di sana sana bersih, di mana mana semua bersih, bersih, tak Tak ada ada tak ada sampah terlihat terlihat indah, terhindar dari terhindar wabah dari wabah penyakit. penyakit. Kalau Kalau melihat melihat sampah, sampah, segera segera ambil, ambil, buang ke buang ke kotak sampah Bukan tong dengan sampah dengan ikhlas dengan dengan dan dan tidak dan merasa rasa bersalah, bersalah segala segala bulan bulan sejak sejak dini. dini. Iya, nah itu lagunya ya. Nah, jadi kita harus bisa peduli dengan lingkungan yang ada di sekitar kita ya. Nah, sekarang Ibu akan menyajikan apa sih peduli terhadap lingkungan itu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang konsep lingkungan. Nah, siapa yang bersedia membacakan untuk membacakan materi di sini? Adakah yang bersedia? Saya, Bu. Ibu. Oh iya, silahkan. DR Nani ya. konsep Ya, lingkungan. Lingkungan adalah alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik berupa benda mati maupun benda hidup yang terbentang luas sekitar kita untuk dikelola dengan sebaik-baiknya dan menjadi tempat aktivitas serta memberikan pengaruh dan diakui oleh manusia. Lingkungan oke. dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu biotik dan abiotik. Biotik adalah sesuatu yang bernyawa atau tempat hidupnya makhluk organik, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Abiotik adalah segala sesuatu yang tidak bernyawa atau organik, seperti bebatuan, tanah, dan unsur alam lainnya. Ya, terima kasih ya. Jadi di sini kita bisa pahami ya, lingkungan itu adalah alam semesta ciptaan Allah, baik berupa benda mati maupun benda hidup ya. Dan lingkungan di sini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu biotik dan abiotik. Contoh dari biotik itu yaitu seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Nah, untuk abiotik, contohnya itu adalah seperti bebatuan, tanah, dan unsur alam lainnya. Nah, seperti kita, berarti kita itu termasuk apa? Lingkungan apa? Biotik, Bu. Biotik, Bu. Biotik. Iya. Lanjut. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang manfaat peduli lingkungan. Di sini ada penjelasan dari surat Al-A'raf ayat 56. Nah, sekarang Ibu tanya, siapa yang bersedia mau membacakan surat Al-A'raf ayat 56? Nak Hendi, bersedia mau membacakan surat Al-A'rafnya ayat Nggih, Bu. 56? Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Shadaqallahul azim. Baik. Nah, penjelasan surat Al-A'raf di sini pentingnya kita harus bisa menjaga lingkungan. Ya, kita tidak boleh merusaknya, kita harus bisa menjaganya karena kita sebagai khilafah di bumi ini, yaitu yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Ya. Nah, manfaatnya sendiri dalam menjaga lingkungan yaitu sebagai sumber makanan dan mineral. Yang kedua, memberikan kemudahan bantuan dalam kehidupan manusia. Dan manfaat yang ketiga, ada yang bisa melanjutkan untuk membacakan manfaat dari menjaga lingkungan? Ucu? Yang ketiga, sebagai sarana perkembangbiakan makhluk hidup. Dan yang Ya. keempat, menambah penghasilan bagi manusia dan menunjang kesehatan dan kesejahteraan. Ya, itulah beberapa manfaat jika kita bisa menjaga lingkungan dan peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Maka manfaatnya sangat banyak, ya. Makanya kita harus bisa menjaga dan peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Nah, sekarang
Anak-anak semuanya bisa dilihat ini gambar apa? Lagi nyapu, Bu. Iya. Nah, di sini sikap peduli terhadap lingkungan salah satunya yaitu dengan cara menjaga kebersihan dan keindahan. Di sini kegiatannya sedang menyapu. Ketika kita melihat sampah, melihat lingkungan sekitar berantakan, maka kita tidak boleh malas, tidak boleh diam saja. Ketika ada sampah kita ambil, ketika ada yang berserakan debu kita sapu. Ya, jangan dibiarkan ketika melihat lingkungan kotor, kita harus bisa bertindak. Ya, salah satunya dengan menjaga kebersihan dan keindahan yaitu dengan cara menyapu, mengelap ataupun dengan cara yang lainnya yang bisa untuk menjaga kebersihan dan keindahan. Ya. Lanjut. Nah, sekarang gambar yang kedua. Gambar apakah ini? Orang lagi Bapak macul. lagi nyangkul, Bu. lagi macul, Bu. Iya. Oh, Heeh. Bu. Peduli terhadap Nyangkul. lingkungan. Iya, yang kedua itu caranya dengan cara melakukan pengolahan tanah dengan baik. Nah, ketika ada tanah kita bisa diolah dengan baik, itu bisa menghasilkan manfaat. Lanjut lagi. Gambar apakah ini anak-anak? Dibuang sampah, Bu. Sampah, Bu. Ya. Organik dan Di sini organik. kegiatan membuang sampah, ya memilah sampah untuk cara kita peduli terhadap lingkungan sekitar yaitu dengan cara melakukan pengolahan sampah dan limbah dengan baik ya. Untuk limbah organik kita pisahkan di warna hijau misalkan. Untuk anorganik seperti barang-barang plastik, botol ya, yang sulit terurai maka kita pisahkan di tempat sampah yang berbeda. Nah, kemudian yang ini selanjutnya gambar apa? Gambar Tas, apakah Bu. ini? Kantong Iya, plastik. gambar tas. Nah, salah satu peduli terhadap lingkungan yaitu menggunakan bahan hasil produksi yang ramah lingkungan. Jadi tidak menggunakan kantong plastik. Nah, kemudian selanjutnya yang kelima yaitu cara kita peduli terhadap lingkungan yaitu dengan cara apa ini namanya? Menanam pohon. Iya, menanam pohon, melakukan penghijauan. Ketika kita sudah membuang tanaman yang rusak, maka kita harusnya bisa melakukan kembali penghijauan supaya tidak gundul. Ya, kita melakukan reboisasi, penanaman tumbuhan kembali supaya alam kita tetap terjaga dengan keindahan dan kesegaran dari tumbuhan. Ya. Nah, sekarang selanjutnya, ini gambar apa anak-anak? Tumpukan Sampah, sampah, Bu. 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 Iya, yang ini gambar sampah. Ya, setelah melihat gambar ini, apa sih yang kalian rasakan ketika melihat sampah seperti ini berserakan, apalagi ketika melihat sampah di kelas ataupun di luar kelas? Apa sih yang kalian rasakan dan bagaimana sih caranya supaya untuk mengatasi sampah-sampah tersebut? Disapu, Bu. Ya. Nah, setelah melihat gambar di sini, permasalahannya yaitu sampah yang ada di sekolah kita. Nah, gimana caranya kita bisa mengatasinya? Sekarang Ibu mau membagi kelompok untuk mendiskusikan masalah tersebut. Nah, di sini Ibu sekarang sudah membagikan kelompoknya menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 terdiri dari Nak Hendi, Ubaidillah, Lutfi, Fatur Rahman, dan Fatona. Dan kelompok 2, kelompok 3 ini. Nah, sekarang kalian boleh berdiskusi, mencari solusi untuk permasalahan yang seperti tadi. Kira-kira sampahnya, misalkan ada sampah itu harus bagaimana, untuk pengolahannya seperti apa ya, dan harus dibagaimanakan ya. Kalian bisa melihat referensinya dari buku PAI yang sudah sediakan, bisa melihat dari pengalaman yang sudah kalian temui, kemudian kalian bisa mencari informasi yang lain, dan sekarang Ibu mau membagikan LKPD-nya untuk kalian bahan lembar diskusinya. Nanti kalian tuangkan di LKPD-nya. Siap bersedia? Ya, Oke. Bu. Ya Allah, Bu. Bagaimana diskusinya? Bisa semua? Bisa, Bu. Ya, Bu. Bu. Nah, apa saja tindakan yang bisa diterapkan di sekolah kita?
Bagaimana cara kita mengajak teman-teman untuk ikut peduli terhadap sampah yang ada? Nah, sekarang diskusi Ibu kasih waktu 20 menit cukup ya? Cukup, Bu. Kelamaan, Bu. Oke, iya. Terima kasih. Nah, setelah diskusi kalian yang tadi dilakukan, sekarang kita presentasikan di depan kelas ya, bagaimana hasil diskusinya yang tadi. Nah, sekarang Ibu mau minta kelompok 1 untuk presentasikan hasil diskusi yang tadi. Silahkan untuk maju ke depan kelas untuk mendiskusikan. Nah, di sini masalah-masalah yang tadi seperti sampah yang menumpuk di halaman sekolah, polusi suara atau udara sekitar, kebersihan dan penghijauan di sekitar sekolah seperti yang tadi didiskusikan, silahkan untuk mempresentasikannya. Oke, terima kasih atas presentasinya. Nah, kelompok 2, kelompok 3, bagaimana presentasi untuk kelompok 1? Bagus, Bu. Alhamdulillah, Bagus, iya. Bu. Setelah melihat tadi presentasinya untuk kelompok 1, alhamdulillah Ibu ucapkan terima kasih. Hasil presentasinya begitu jelas ya, dari intonasinya cukup jelas, dari penjelasannya juga mudah dimengerti. Untuk kelompok 2, Ibu acukan jempol karena tadi melihat presentasinya juga cukup baik, bisa mudah diterima. Kemudian untuk kelompok 3, terima kasih juga, presentasinya sudah sangat bagus, sudah sangat baik, jadi mudah diterima untuk teman-teman yang lainnya. Nah, setelah mempresentasikan tadi, kesimpulan di sini dijelaskan, kesimpulannya dalam menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Sama. Nah, di sini siapa yang mau membacakan kesimpulannya? Saya, Bu. Ya, silakan. Ya, kesimpulan pada materi hari ini yaitu tentang menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama yang penting untuk keberlanjutan kehidupan di bumi hingga mengurangi sampah, mendaur ulang, menggunakan energi terbarukan, dan menjaga kebersihan alam. Kita dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Tindakan kecil yang dilakukan setiap individu dapat membawa perubahan besar bagi kesehatan bumi dan kesejahteraan generasi mendatang. Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Nah, itulah kesimpulan untuk materi hari ini ya. Jadi kita harus bisa menjaga lingkungan di sekitar kita. Nah, itulah materi hari ini dan sebelum Ibu tutup, Ibu ada pertanyaan. Apa sih yang kalian pelajari hari ini tentang lingkungan? Dan apa sih yang bisa kalian lakukan di rumah dan di sekolah untuk menjaga kebersihan lingkungan? Apa yang kalian lakukan untuk membantu menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di rumah sekitarmu? Nah, nanti kita bisa melakukan hal-hal itu, kita membiasakan minimal dari lingkungan rumah dulu. Ya, ketika melihat sampah, ketika melihat rumah berantakan, kita harus bisa ada tindakan, jangan sampai membiarkannya ya. Itu saja yang untuk pelajaran hari ini yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kita bisa bertemu kembali di pertemuan selanjutnya ya. Sebelumnya ada yang mau bertanya enggak untuk materi ini? Tidak ada, Bu. Oh, tidak Minggu ada. depannya Alhamdulillah semua belajar sudah apa, mengerti Bu? ya. Oh, minggu depan kita akan belajar tentang kodo dan kodar ya. Oke, nanti kita persiapkan ya. Kalian bisa melihat di buku PAI ataupun melihat di tayangan YouTube sebelum kita beranjak ke materi selanjutnya ya. Jadi kalian sudah mempersiapkannya dan Ibu juga akan mempersiapkan materi selanjutnya. Oke. Nah, untuk pertemuan hari ini dicukupkan ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. wabarakatuh.